Wa min sya'nil mukminin lan setengah saking prilakune wong mukmin. Kudune ayat syukurate ento syukur sapa mukmin ing nikmat nalikane nikmat. Wa yarjulan gelem arep sapa mukmin rahmat ing rahmat wa yarjulan arep sapa mukmin rahmat ing rahmat. Itu sidati nalikane repot. Wong mukmin mestine ora ngono nek antune syukur nek masalah tetep arep rahmate apa coba terus mutung putus asa. Ora bakal ana satu argumentasi sing ndadekno wong iku pantese nglakoni syirik. Jadi kabeh organ kita, kabeh fisik kita, kabeh akal kita mesti seneng pangeran. Maksudnya normalnya ora ono sing ngongkon nopo. Nyatane kula sebutkan satu hadis. Kula nu tak apal tenan hadis ini. Sama nak kepengen ngilangi mental sirik ya. Mental sirik itu mental menyekutukan Tuhan atau mempersekutukan Allah. Tuhan. Niku sampai delok tentang hadis Ustaz Ahmad. Itu kalau sebut Nabi itu nak nyontok ngeten, sederhana sekali, gampang dicerna, sederhana. Wa inna ma masalu dzalika masalu rajulin istara abdan bi khalisi malihi min warikin aw dhahabin. Faja ala ya'malu wa yu'addi ulatahu ila ghairi sayyidihi. Terus fa'ayyukum sarrohu ayyakuna abdu kadari. Fa'ayyukum sarrohu ayyakuna abdu kadari. Wa inna wa ta'ala rabbukum khalaqakum wa razaqakum. Terus Nabi ngendikan panjang lebar tentang masalah nafsu syirki, menafikan kemungkinan kita beribadah demi zat selain Allah, demi orang lain atau demi zat selain apa? Misalnya kata Nabi mencontohkan ini, kamu mau nggak beli budak? Kalau dulu itu budak atau cara sekarang beli TKI atau apa beli TKW? Mau nggak kalian tuh membeli budak pembantu? Kamu beli itu dengan uang kamu sendiri, baik uang itu berupa emas maupun perak. Dulu uang itu berupa dinar atau pokoknya dengan uang kamu sendiri. Kemudian budak itu kemudian bekerja, lalu hasilnya dikasihkan sama orang lain. Jadi kamu yang beli, terus toko budak atau boleh nyapu main wong atau bekerja untuk orang lain. Kamu mau tidak punya budak seperti itu? Kata orang-orang itu, ya nggak mau ya Rasulullah. Terus Nabi memberi contoh, kamu nggak mau kan budak kamu bekerja untuk orang lain? Nggak mau ya Rasulullah. Begitu juga Tuhan, yang ngasih rezeki itu Tuhan, Allah maksudnya. Sing ngekei dhuwit ya pangeran, sing ngekei hidayah pangeran, sing maringi kowe salat ya pangeran, sing maringi kowe iso zakat nganggo dhuwit pangeran. Kemudian kamu ngamal tidak demi apa? Pangeran. Makanya itu aneh. Kita punya uang ya minallah, saya bisa ngaji ya minallah, kowe untuk hidayah ya minallah. Kemudian kamu melakukan itu tidak untuk Allah. Ini tentu logika yang salah. Makanya Allah mempertanyakan am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Apa pernah saya mengizinkan mereka berargumentasi yang melegalkan sifat syirik? Hanya nggak pernah ada argumentasi yang melegalkan, yang mengesahkan perilaku Allah syirik. Itu jenis sultan. Sultan itu nanti di Quran mana hujjah dan Allah hujjah. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya berkali-kali ya, hidup itu yang penting itu hujjah. Ibadah, iktikaf niku ya wong sakadari. Yang penting itu boleh di logika yang menjadikan hidup dengan Allah itu nyaman. Nyaman itu enak niku pokoknya yang pengiran itu seneng banget. Caranya piye? Caranya tadi. Misalnya kita duit zakat, yang bersedekah fakir miskin, yakinlah bahwa uang itu milik Allah. Kowe iso zakat, iso sedekah ya kersane Allah. Kemudian wong larat itu kayak itu ya iso balas kue karena larat bar-bar-baran. Logika ini mengarah bahwa kita semuanya harus lillahi ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Caranya gimana ya dilatih dengan bagaimana tersinggungnya kita kalau kita punya uang beli pembantu, kemudian pembantu ini bekerja untuk orang lain. Jadi itu dilatih. Itu terus tauhid atau ikhlas itu bisa dilatih. Dia dilatih, pokoknya dilatih terus. Masyhur itu apa? Ulama-ulama itu melatih tauhid itu. Nabi tidak menyontohkan sampai seperti itu. Bahwa kamu membeli budak dengan uang kamu, kemudian budak itu bekerja untuk orang lain. Fa'ayyukum sarrohu ayyakuna abdu kadalik.
Apa ada di antara kalian yang senang kalau budaknya atau pembantunya berperilaku seperti itu? Qaulullah ya Rasulullah. Mereka menjawab, tidak mungkin kita senang punya budak yang melete atau ngawur seperti itu. Ya sudah, kamu itu yang bikin Allah, kemudian kamu menyembah selain Allah, itu kan aneh. Kamu punya uang dari Allah, punya macam-macam dari Allah, kemudian kamu beribadah demi selain Allah. Jadi itu supaya kita melatih apa? Ikhlas. Sehingga dari latihan ini kita menjadi janggal total, menolak total satu argumentasi. Jadi mati sendiri. Keren. Nah, enak kan peteng eling pangeran. Mohon di bareng udah usah ikhtiar. Wah, hampir 5 menit, 10 menit mati guys. Supaya berakhir. Ini beneran mati nih. Mau sing krungu rungokno mawon ya. Paham ya bejo ora paham ya biasa wae. Biasa nek ora paham. Wah ini kalau ijazahi carane ilmu pas-pasan dadi kiai. Ini sanad saking kitab Bukhari, mungkin tak waca Bukhari sak hadis, Muslim 3 hadis. Niki kitab Bukhari, tenggene kula niki halaman 22 gitu. Tenggene kitabul ilm. Nabi pas santai-santai teng kalian sahabat-sahabat ya santai mawon, pada salat santai. Betul mesti bar salat terus wiridan suwi buat Nabi santai-santai. Tapi aja terus ra wiridan. Mesti ra wiridan tapi eling pengiran aja koyo kowe ya ra wiridan ya ora eling. Enggak tahu ngono. Aku dulu Gus Pak atau wiridan aku pengiran terus brono. Aku jarang wiridan tapi eling. Anakku bengak-bengok ora eling tapi. Fakulna mongko matur kita dari sahabat ada rajulul abyad. Jadi sahabat dia takut. Ini jenenge Muhammad dari sahabat paling ganteng kok. Jadi sahabat nanya ada rajulul abyad al-muttaqi. Iya kok paling ganteng kan? Masyhur ketika Kanjeng Nabi sahabat ngalamati. Ini jenenge Muhammad. Iku paling ganteng. Faqala lahu rajulu Ibnu Abdul Muthalib ke Muhammad sing Abdul Muthalib. Faqala Nabi yo jadi kok ajab tuh kayo. Faqala rajulu lin Nabi inni sa'iluka famusaddidun 'alaika fil mas'alati fala tajid 'alayya fi nafsi. Muhammad aku ape takok terus rontok mangkelno. Sabar ya, jadi bisa ditenaki takok rontok mangkelno. Maksudnya iku detail rontok mangkelno. Tapi aja lebokno ati. Fala tajid 'alayya fi nafsi. Faqala mengko dawuh sapa Nabi sal amma badalaka yes kita takok kono sak karep-karepmu. Faqala as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka. Allahu arsalaka ilan nasi kullihim. Saya aku takok atas nama Allah ya pengeranem lan pengerane wong sedurunge kowe. Tenang, kowe diutus pangeran tenang. Gak sarap terus. Kowe takok aku, kowe Gus tenang. Ora aku nabine, tapi bodoh tenang. Tapi nabi ini ya tenang ya. Kowe kiye tenang. Ya kan nabi faqala Allahumma nabi tenang, nabi tenang ya. Ansyuduka billah. Allahu amaraka an nusalliya as-shalawatil khamsa fil yaumi wal lailah. Tenan kowe ngongkon salat terus dina ping 5. Nabi jawab, "Ya Allahumma na'am." Qala anshuduka billah. Allahu amaraka an nasuma hadza syahra min sana. Tenan nak tahun poso pisan. Nabi jawab, "Ya tenan." Anshuduka billah. Allahu amaraka an na'khudha hadhihi shadaqah min aghniyaina fa naqsimaha ala fuqaraina. Tenan pangeran ngongkon zakat diambil dari wong sugih terus dikakno fakir. Nabi jawab, "Na'am." Faqala rajul ini sementing ini kita eling-eling, boy angger kowe entuk ilmu keng kula kok mantep bener ya terus kowe gak salah paham. Kowe kudu yakin dadi delegasine pangeran min ahli jannah. Kudu yakin. Ora oleh ilmu kok gak yakin. Faqala rajulu amantu bima ji'ta bihi wa ana rasulu man wara'i min qaumi. Kula iman dengan apa yang jenengan bawa dan kula minangka dadi delegasine tiyang setelah saya. Maksudnya ya minangka kula niki dadi dai. Diresmekno nabi kula niki dadi dai. Itu dari Imam Bukhari ini di bab nonton kitabul ilm bahwa seorang guru menang diam dan muridnya memproklamirkan diri jadi dai. Kalau gurunya meni oke atau naam, itu sudah dai. Lah kanjeng Nabi uti Dawi Imam bin Sa'labah kula niku siap. Dia ini ngomong dhewe mulai mau kan Nabi boten ngendikan mau urun naam. Dene sing ngomong terus si Bedui sing ngomong Nabi mau dawuh naam. Terus si Bedui niki matur kula niku iman mbek jenengan lan siap menyampaikan ini pada orang-orang sing boten kepanggih jenengan. Jeneng kula niku Imam bin Sa'labah. Niki teks yang den kitab Bukhari. Mau niku ana tenan ben sampean iso dakwah teng desa-desa niku. Terus ini yang wacana. Niki tak wacana Sahih Muslim. Niki yang versi kitab
Sahih Muslim. Buat ini penting sangat gitu. Pokoknya tahun baru ini ben kayak kena dadi dai ku gak koyo wong khawarit, berat banget. Nah, tenggene kitab kitab Sahih Muslim keterangannya malah nyang-nyangan mbek Kanjeng Nabi. Niki teng kitab niki halaman 31 dari bab Kitabul Iman. Hadatsana Abu Bakar bin Ishaq, hadatsana Affan, hadatsana Wahab, hadatsana Yahya bin Sa'id an Abi Zur'an Abi Hurairah. Anna Arabian jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah dulani ala amalin idza amiltuhu dakhulul jannah. Iki jelas. Kanjeng Nabi kula waring amal tak lakoni terus mlebu swarga. Jawab Nabi ya tak butuh wa la tusyriku fi syai'an. Kowe nyembah pangeran aja syirik, wa tuqimu salat, wa tu'addi zakat al-mafruḍah, wa tasumu Ramadan. Niki urip tenan kabeh. Kita tetep terusno. Sen. Mosok. Aku di duwe kok konten. Apa gila? Walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza syai'an abadan wala anqusu minhu. Mulai ora wacana ana sedekene hadis Muslim mun ruwana mawon. Engko tak terusno lagi tafsir kok ini ruwana mawon. Nyang-nyangane wong desa ning Kanjeng Nabi. Ketika dia tanya Islam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Pokoke sedina aku salat ping 5. Faqala hal alayya ghairuhunna, apakah saya wajib melakukan selain 5 waktu ini? Jawab Nabi, lah ora. Illa anta tawa, kecuali dia niat sholat sunat, tapi sing jelas liyane gak wajib. Jadi hadis ini baru banget, nyang-nyangan. Wasiyamu syahri Ramadan, nanti wajib puasa Ramadan. Dinyang nek faqala hal alayya ghairuhu, pas niku ora ono Ramadan liyane. Faqala Allah jalan, yo ora, pas Ramadan tok sing wajib. Liyane ku sunat. Setiap Nabi mengatakan kewajiban, wong itu takok, apakah ada kewajiban yang lain? Jawab yang itu, jawab Rasulullah boten. Yang itu si kedua Nabi muni wallahi la azidu ala hadza wala anqusu minhu. Demi Tuhan kula ora bakal nambahi sing wajib. Pokoke salat yo pas atau qobliyah atau badiah. Ramadan yo pas, ora tahu salat apa poso nopo sunat. Pokoke pas kabeh. Tapi jawab Nabi niku mansar rohu ayang biro ila rajulin ahli jannah fal yang dur ilaha. Kena kepengen rokok yang mlebu swarga, delok wong iki. Maksudnya sing Islame pas. Wah. Pokoknya salat fardu yo pas. Ya mulane Rasulullah sampeyan iki salat sunat kok lakukan ora karo-karo. Tapi gak jadi ala pulau termasuk Islam sing pas. Kiai alim itu macam-macam, ono sing ngamen sholat sunat ae, jare ini kan nak fardu nak rapati bener kok ditambeli ke sholat sunat. Ono kiai ngalim jarang sholat sunat, kok kuwatir wong wedi cek kesel dadi Islam kok amen sholat. Kadang-kadang imam masjid yo berlebihan, mentang-mentang dadi imam baru salam maca wiridan suwi rabar. Tekan wong si bubar yo cek rabar-rabar. Ini cara kalau kesunatannya bagi mamu bubar mau. Tapi nak saya rotok pengurus masjid pantas-pantasnya ya. Ya gue isin barang yang buku. Tapi nak kowe kepen bubar gitu. Dia kita ke pangeran gitu sebagai faedah dia itu sholat itu ya fantasi bila waktu min fatihah sholat ya bubar wae kerja meneh. Cuma aja ora wiridan ora atau seling pangeran tetep eling pangeran buat guru buat apa. Kasiro, jadi coba wong awam, nak orang wiridan itu terserah eling pangeran, itu keliru. Orang wiridan itu mana nih tetap eling pangeran, terus tetap kerja eling nopo pangeran, buat semua kan nopo kasih. Sedikit eling itu terus ini gue jajan aja dengan itu di tentang memiliki tentang Sahih Muslim ini. Jadi ketika seseorang sudah dapat sanad dari Nabi. Ya dapat sanad dari Nabi ini pun merasa harus disampaikan. Seolah lagi merasa harus disampaikan. Nabi ketika ngeten. Pertama dialogin. Famur Nabi Amrin nakmur bihi man waro ana wanat sul bihil jannah. Ya Rasulullah beri kami tugas perintah dakwah. Kemudian perintah itu akan saya sampaikan man waro ana orang-orang yang di kawasan saya, di komunitas saya terusan ini. Wanat sul bil jannah dan dengan membawa
mandat dakwah itu saya masuk surga. Ternyata orang-orang yang awal-awal Islam seperti keadaan sekarang Nabi ngendikan amurukum bi arba'in wa anhakum an arba'in. Kamu saya perintahkan 4 hal, yaitu pertama tidak syirik, melakukan sholat, melakukan zakat, puasa Ramadan. Ini di sarah-sarah hadis dijelaskan Nabi itu tidak pernah menganggap jihad itu bagian dari rukun Islam. Saya ulang lagi, Nabi di semua hadis itu tidak ada yang jihad bagian dari rukun Islam. Jihad ini pun kondisional, jadi kalau harus jihad ya kita jihad, tapi jihad nggak pernah menjadi rukun Islam. Ini penting kolaborasikan karena sekarang banyak orang yang sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, hanya karena nggak jihad dianggap tidak Islam. Itu salah besar ya, karena rukun Islam di semua hadis sofa itu tidak pernah memasukkan itu satu. Dua, bahwa kewajiban jihad itu setelah orang itu punya pemimpin yang baik, yang adil. Sekarang nyari pemimpin yang baik, yang adil itu di kangilan. Tapi bahwa jihad dengan bentuk apapun yang menjadikan Islam ini diterima, yaitu ila yaumil qiyamah. Itu jenis jihad bil hujjah atau jihad bi sultan, jihad yang bisa menjelaskan pentingnya orang kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan abadi, wajibnya ila yaumil qiyamah. Misalnya jihad melawan komunis. Ini kan baru ramai masalah komunis. Kalau kemarin itu hari Rabu teng kajen ketemu beberapa kiai kajen. Ini ruang tenang ya. Sama kepengen min ahli jannah. Sama tak warai caranya jadi khas ulama. Meskipun saya sampai nggak perlu merasa ulama, tapi tak warai khas ulama. Begini, manusia itu lemah nggak? Bisa kiai lah lemah nggak? Kan lemah. So katut doan, katut duit, katut harta macam-macam. Normal. Mengenai orang katut ada kelainan, biasa mau. Cara wong ayu rasa seneng kan ya aneh. Wah duit rasa seneng aneh. Cuma nak seneng gue aneh. Pokoknya seneng raka sampean malah yo aneh ya loro. Gini tak terang lagi. Ini ruang catatan. Awas dia nak salah paham. Kamu jangan menjadi LSM yang terjebak isu pemutarbalikan sejarah. Misalnya begini. Wah itu dulu itu hanya penciptaan Orde Baru. Sebetulnya kejadiannya ada begitu. Sejarah itu bisa dibolak-balik. Oke, sejarah bisa dibolak-balik. Tapi kita ikut saja yang resmi. Karena Islam itu tidak mau ribet, oke. Tapi rumah tenan ini fatwa kalau nanti kalau ketemu pangeran ya fatwa demikian. Yang penting kalau dalam akidah Islam, kamu membenarkan satu ormas atau satu organisasi politik atau satu gerakan apa saja, itu cek itu dari ajarannya apa. Tidak penting sejarah. Ini cara ajaran Islam. Kalau orang mengajak komunisme, mengajak ateisme, tidak bertuhan, itu pasti ajaran yang meskipun orang ini berperadaban secara benar, meskipun orang ini berposisi madhum didolimi sekali. Misalnya ada orang yang didolimi, kemudian mengajarkan komunisme. Hanya karena didolimi, biasanya orang-orang LSM tertentu itu terus simpati. Nah simpati terus membenar. Oh ini rasa ngomong-ngomong, anak ajarannya salah, ya salah, jadi madhum, ya orang. Sekarang ajaran komunisme anti Tuhan, bok PKI itu madhum, bora madhum, ajaran ini tetap salah karena menolak Tuhan. Sekarang umat Islam sengimane pas-pasan digiring untuk bersimpati atau berempati sama komunisme karena seakan-akan mereka paham? Awas gimana? Makanya Quran itu kalau bicara ajaran itu jelas tabulat kalimatan tasruju min afalihim, yang disalahkan itu kalimatnya, ajaran mana yang salah ajaran. Begitu juga ajaran kebenaran. Parigasane ono dai kok maling, parigasane ono dai kok nate zina, nate nopo. Ajaran yang benar harus kamu benarkan, yang salah orangnya. Kalau orangnya nanti beda kisah pangeran, tapi ajarannya tetap benar. Saya berkali-kali nerangkan di mana-mana. Ono lonte muni siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Ono koruptor darani siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Paham ya?
Nah, berarti 1+1=2 itu kebenaran sejati. Dia omong lonte ya kamu harus percaya. Dia omong koruptor kamu harus. Saya itu omong lonte muni pangeran siji, kamu benarkan enggak? Benar. Orang copet ngomong siji tambah siji loro, kamu benarkan enggak? Kemudian ada orang ateis ngasih kamu uang 100.000 atau 1 juta. Barang kayak duit kayak 1 juta, bariku buat 1 juta, buat injek-injek. Bos barangnya kayak duit, bariku buat injek-injek. Terus dia karena madlum itu teraniaya, melas. Barang melas mending ini, pengeran murah Allah sebeli. Jangan karena kamu kasihan sama dia, karena madlum, terus kamu bilang ajarannya benar. Jadi dia mendramatisir keadaannya yang madlum, dianiaya, kemudian itu dijual seakan-akan mereka teraniaya terus harus dibenarkan semua ide-idenya. Dalam Islam tidak mengenal itu. Dalam Islam itu kalau sudah tauhid itu tidak ada ukuran empati sosial. Jadi tadi misalnya ada copet bilang 1+1=2. Yang dicopet berarti mazlum bilang 1+1=5. Benar mana dalam masalah matematika itu? Benar copetnya, bukan nyopetnya loh orang. Sekarang ada orang yang dicopet, yang didolimi di Indonesia, misalnya komunis, misalnya kalau itu saja tidak mesti benar teori kalau didolimi, bisa saja mereka yang dolim, kalau keyakinan mereka yang benar. Kemudian karena didolimi mereka menanamkan ajaran Tuhan itu tidak ada, agama itu candu, agama ini tidak benar. Karena mereka terdolimi, misalnya tuh kamu simpati, nerokok, jadi simpati ke satu kesalahan. Makanya saya mohon, kalau kamu benci satu aliran itu benci ajarannya, anti Tuhan apa enggak? Karena dengan benci ajarannya ini kamu nggak bisa terprovokasi oleh isu-isu sosial. Paham ya? Karena kalau terprovokasi isu sosial itu pasti manusia itu akan bela yang mazlum, bela yang kesannya di dolimi, yang sedang kalah, yang sedang dianiaya, yang sedang tertindas. Terus ini katanya yang mapan, berjuang, penghisap. Dulu itu kata Gus Masum, itu Kiai Lirboyo pernah cerita saya. Dulu PKI di Kediri itu hebat, menarik, karena tadi Kiai itu kan tengok-tengok orang santri itu teko salam template. Terus Kiai itu ada penghisap. Rata-rata santri akhir maning sawah di Tegal Kiai. Enak kok jadi Kiai diam di rumah, sawah dia mengerjakan. Dasar penghisap, berjuang kapitalis. Akhirnya kaum buruh digerakkan untuk benci. Jadi kalau kamu pakai teori sosial yang seperti ini, kamu akan bersimpati sama yang terdolimi, anti yang mapan. Padahal kadang yang mapan ini kersane pangeran diangkat derajatnya. Rata-rata ulama itu diangkat derajatnya. Kayak pulau nanti ya, mapan rukin apa ya? Padahal saya tidak majikan. Kalau kayak pulau ngalim, ya anak buah kakak. Mau pulau bilang mapan rukin tak akan jodohin mutofa. Belum loh. Padahal saya ada pangatnya, saya ada pangat. Ada instruksi saya sama dengan instruksi panah bagus. Ayo sing kemri kabeh tak konjota sing mutu bro. Murah kan? Enggak perlu alasan, perintah guru. Makanya ini harus kita latih ya. Kalau kamu benci satu aliran, itu bencilah karena kalimatnya salah. Karena kalau orangnya bisa saja kita yang hak, kita pun salah. Misalnya saya kiai. Nah sampai juga tak hormati, nak marah tak sepeleng. Tapi aku tetap aja ajak wong belajar Quran, belajar hati. Ajaran saya benar, kamu nggak boleh menolak ajaran saya. Terus ada orang komunis, sering yang kayak duit kue, sering mijit di kue, sering masifikasi kue, tapi ngajak setahun no pengiran, semono yo duit. Nanti kalau kamu ukur sosial yang seperti ini kamu benarkan karena perilaku sosialnya baik. Barang sosialnya baik, terus ajakan dia anti Tuhan, kamu katakan baik, nerokok. Makanya kalau suwon sekali ya, jadi agama itu dimulai dari kalimat hakin aliyanahya wa aliyanamut. Kalau kalimatnya hak kita bela, kalau kalimatnya batil kita meskipun yang mengatakan kalimat hak ini kadang ya ngomongnya macam orang macam-macam ya, misalnya mubalek, misal mukarrom, pidato, bisa ngenyek panitia baik untuk salam template mulai sampai PKI urunan sama rata sama rasa, kesannya kan peduli empat untuk duit kerukunan masyarakat, kesannya mendapat. Terus gue gara-gara diprovokasi,
Delok kiai-kiai urunan wong cilik-cilik dibawa mulai bariku mangan glegek. Bandingkan gerakan kita sama rata sama rasa. Terus gue karena ini masuk akal secara sosial membenarkan komunis rokok, Pak. Juga gitu. Makanya ini saya mohon sekali, ya, kita harus melatih ajaran kebenaran lewat kalimat hakin, kalimat bukan empati nopo. Makanya kalau sirine kalau rapati seneng tamu kan gitu. Mulai kalau subuh atau izin dulu ini, ampun soal kecuali kesasar terus lipat soal 10 menit tadi. Agama ini nggak boleh dikawal dengan hukum sosial berlebihan, nggak boleh. Agama ini harus dikawal dengan akidah yang benar. Kalau dikawal dengan hukum sosial gini, kamu soal saya tak servis, oh Gus Bayu apa tenang. Bareng tak baru, sebelum Gus Bayu anti sosial, repot. Agama itu udah boleh servis-servisan itu, meskipun itu baik ya, tapi nggak boleh nanti lama-lama jadi tolak ukur. Nggak boleh. Agama itu harus berdiri sendiri di atas kalimatul haq, di atas kalimatul haq. Mari kalimatul haqqin alaihi anafiyah wa alaihi nabut wa alaihi nabut insyaallah ta'ala minal amin. Mulai dulu orang kafir itu yang menarik. Kamu kira hanya komunis yang menarik? Dulu orang kafir itu menarik. Sehingga Abu Lahab, Abu Jahal itu ngomong Kanjeng Nabi rasane lomane Abu Lahab, lahirin Nabi sing kiai. Abu Lahab. Nabi Musa itu tahu buaya sebagai anak raja. Si fasilitas di Soko. Fir'aun, anak ukuran baik itu adalah sosial. Fir'aun orang baik. Abu Lahab. Gue tahu ukuran pas lahirin Nabi ya, sing ngaji aku. Orang ukuran mau sesuatu kita di suwargo. Makanya ini penting ya. Jadi Allah itu kalau sudah ngendikan argumentasi itu anzalna alaihim sultanan. Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan ateisme? Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan kemusyrikan? Tidak pernah ada. Sampai ada kemusyrikan itu karena argumentasi sosial. Sosial ini rentan. Kenapa? Rentan. Makanya kita lawan dengan tauhid. Tauhid itu ajaran yang berargumen. Misalnya begini, Nabi Ibrahim itu menghadapi orang-orang syirik. Banyak. Nabi Ibrahim pidatonya begini, innama ta'buduna min dunillahi awthana mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Jadi kalau ada aliran sesat, pasti ini sistem sosialnya sehat. Kalau sistem sosial ini sehat, ini nanti melanggengkan kebati. Dan ini jangan menjebak kita. Kebenaran sejati adalah kalimat haqqin alaihi nafiyah wa alaiha. Tadi misalnya saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Sekarang yang rumah Musa itu siapa? Fir'aun. Pakai uangnya Fir'aun. Dan Fir'aun saking baiknya fasilitas kerajaan dikasihkan ke Musa. Sehingga ketika Musa minta Fir'aun iman, kata Fir'aun, alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sini. Oh, tak rumah mulai cilik. Gede-gede kok ngandani aku. Tapi Allah nggak mau tahu, tetap Fir'aun yang salah ya diingatkan meskipun dia sosialnya baik. Lah khawatir saya kan, kalau kita tidak mengenali kebenaran lewat kalimat haqqin, ada urunan untuk pengajian 10.000, 5.000, nyuwun sewu termasuk orang cilik-cilik. Kemudian dikasihkan mubalek yang bawa Fortuner. Dan mubalek tadi pidato ngajak kebaikan. Ngajak bersolawat, ngajak zakat, ngajak puasa. Saya tetap mengatakan ini ajaran baik dan orang ini orang baik. Kemudian ada gerakan komunisme. Orang dijak urunan 5.000 dikasihkan fakir miskin sama rata sama rasa. Terus lewat gerakan yang merasa lebih baik, jelas ajaran Satya itu salah. Sing ajaran benar itu ini karena sosial. Kalau kamu mengukur kebenaran lewat sosial, kamu akan lebih bersimpati sama gerakan yang sama rata. Paham tidak maksudnya? Paham ya? Makanya jangan biasa sampai mengukur orang baik lewat servis. Jadi Pak harus ngaji tahu itu semua. Makanya pulau itu kadang-kadang seneng, kayak santri senggara roda pulau, TV itu rapi kaki, gue rapi. Usah cang pemelek lah, sementing wae ngaji lima, usah lagi kayak pulau lah. Nah, kalau termasuk kiai yang fanatik rapati seneng tamu, bukan karena saya pencinta. Bahwa agama ini harus dikawal dengan tauhid yang baik. Gue seneng ngaji Quran, harus ngaji ya, ngaji dalam ngaji. Gue suka kenal aku, cek orang pulau ya cuek, cek orang aku, cek orang pokoknya. Ngaji itu bodoh gendengnya pokoknya. Jadi kita orang kerja majnun filah, pokoknya pikirannya harus majnun filah. Terkait apa harus gede-gedengan. Maksudnya serakakan perhitungan itu jadi apa? Gede-gedengan.
Aku gak usah gedeng tenan pokoknya. Masjid masjid bilang jadi otaknya sudah error tapi nopo bilang. Kurang itu makanya saya itu fanatik sama ajaran Quran. Quran itu kalau sudah ngendikan kebenaran itu tidak ada kata sosial, yang ada adalah kalimat hakim. Karena ini logika sultan itu mana nopo logika pun. Jadi saya ulang lagi ya. Yang bisa melawan Islam itu adalah servis sosial. Sebab itu sama harus hati-hati dengan servis apa? Sosial. Jadi servis sosial yang pribadi-pribadi saling diutangi duit dikasih uang, maupun servis sosial yang konsep besar kayak sama rata sama. Karena Islam ini sudah logika yang mapan sekali. Bahwa Tuhan itu pasti satu dan Tuhan nggak terkalahkan. Manusia harus menyembah yang menciptakan langit bumi. Ini kan logika yang permanen. Kemudian ini dilawan oleh servis sosial. Ternyata yang mengajak ini, yang ngajak menyembah Allah, wongnya kedunya kadang bodoh nih. Sing ngejak ateis atau bodoh nih, uripe heroik sampai tombol apik. Ini kalau kita pakai ukuran sosial kan enggak ya? Sing servisnya, kita tidak boleh. Pokoknya kita harus berlatih bahwa dalam memegang kebenaran ini karena hujah, apa? Makanya disebut kul falillahi hujjatul baligh. Kalau kamu bela-belain Allah harus punya argumentasi yang mantap, madep, itu kabeh dunya lillahi. Lalu nopo termasuk ini jujur termasuk lama yang nggak pasti sedang interaksi sosial yang sangat baik. Ini kan silaturahim musuhnya, tapi itu berlebihan. Pada nih Yogyo ngaji sampean naruhan Jogja keluarga, baru naruhan ke kumpul anakku buat soanin tadi, kampungnya cek begini maksudnya karena itu isin. Bukan karena apa? Agama ini dikawal oleh satu kebenaran absolut, yaitu kalimat haqqin aliyana ya wayana. Nggak boleh agama ini dikawal oleh servis sosial. Meskipun sosial penting. Tapi kalau ini juga di servis sosial repot. Itu tadi, misalnya suatu saat ada konsep Islam, kebetulan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak Islam. Ya contoh gampang ya, masjid itu amen tarian wae masyarakat rakyat berambekan. Tarian masjid mudah, kalau mudah terjebak, dari itu nuzul Quran. Wong rakober, ambekan, wes. Karena kiainya overacting. Sing nenggone orang tokoh PKI atau tarian, ayo urunan pangeran ayo. Nyabu sidik-sidik juga ayo. Nyanyi opo. Terus semua kan mikir, kok enak nyanyi-nyanyi toh iki amen tarian terus. Nanti kalau agama ini dikomparasikan, dibanding-bandingkan dengan sosial nanti bisa keok. Oh? Makanya ciri utama, makanya saya mohon sekali kalau sampai jadi kiai, usahakan kok qolilul ma'unah. Kata Nabi ciri utama orang baik yang biayanya sedikit. Apa susahnya sih ngaji ke sekolah kan ini? Sebenarnya ngaji, serasa panggung, kayak tolong juta, MC bayar. Ceklah, ini misalnya terpaksa ngono masjidnya bener setahun bisa. Karena kalau berlebihan terus-menerus tarikan sesuai Islam nari, sing komunis ngekei, Islam nari, kristenisasi memberat. Nanti lama-lama kita keok, paham ya maksudnya? Usahakan, gitu, terus sama pun sekali. Kita latih mengenali kebenaran itu lewat kalimat hakim, lewat argumentasi simpel. Ya caranya gampang ya, tadi misalnya kita, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Ya kita tidak pernah tahu kenapa saya hidup. Kalau saya tidak tahu cara saya hidup, ya saya tidak tahu caranya saya mati. Tapi kalau orang jadi lemah, kan jadi nggak mungkin bangkit lagi. Yang mani jadi manusia, zaman mani jadi manusia mungkin, tapi orang melok mungkin, no cukup jadi. Yuraro carane. Saya ini lemah jadi manusia, yuraro. Maka saya iman. Pokoknya masyhur kalau ada orang ateis anti Tuhan ketemu Sayyidina Ali. Jadi itu orang paling cerdas di Islam. Yo. Andaikan nyata nanti setelah mati, orang apa-apa, orang swarga, orang neraka, orang rugi. Neng dunia boleh wangi sholat, boleh wangi macam-macam jebule. Sebenarnya orang neraka, orang kejawab Sayyidina Ali kan di Quran ilmiah. Rumah samu nak rawon rokok swarga sing untung kowe tok, aku aja untung. Sing ora kena hisab ora kowe tok, aku ora kena. Rumah samu sing untung kowe tok, aku ya untung ora ono hisab. Iku nak sing ngomonganmu bener, tapi nak omonganku sing bener aku untung kowe ora.
Akhirnya, iya betul juga. Saking cerdas sih. Lu apal kata-kata di sini? Inka apa taku lu hakon fakot takhollas tu wa takhollasna. Fakot takhollasta wa takhollasna. Umpama sok ben ora ono hisab, rumah samu sing selamat kowe tok. Aku lah yo melok. Lama wong padha-padha bebas urusan. Tapi nek sing tak omongno bener ana swarga neraka, aku selamat kowe ora. Mikir. Wan ulama itu saja itu tidak kemelek, cuma orang ulama terjadi dengan tiga. Tapi yang menghadapi wong elek itu cangkem. Gak ngono barbar. Masyhur orang ulama di omongi cara saiki ora PKI. Wah enak mlebu neraka. Susah ya opo setan kok geni. Geni diopong geni susah ya opo. Kan ora panas ngomongane materi setan kok geni diopong geni ora opo. Ya ini sekarang mau yang kemelek lemah saur ora ini. Bareng mau pilih. Lu woi, kowe jare kalau materi lemah kok lor. Tapi tuan orang cover mau. Jadi dia ada ajaran ulama senjang kemelek. Tapi kok nak kowe tetep ulama darani ngendikan. Ya yo saking mangkel ulama wae wong sing takok disawuri lho. Lemah. Kowe kok lemah, nek lemah kok. Tunggu. Jadi ulama dulu itu masalah tauhid itu keras sekali. Sampai orang ulama itu Abdul bin Abbas notok gurunya berarti peduli. Syabdul Qadir pas latihan ngaji di gurunya Ahmad itu berapa jam nggak dipeduli. Mungkin padahal hukumnya kajian. Gurunya jarak dan dia terlatih menerima kebenaran itu karena logika hak, bukan karena servis sosial. Cinta ini besar. Nah imannya sama kan enggak ngaji begiai kalau kita sini terus rapati di wong nomuto nah ini api ngomong mangan warak leger ngaji terus enggak baik seperti mau kiai singkot apa itu rapati kenal santri bukan apa dia berlatih kita menerima hak ini karena kalimat hakin alias ya karena kalimatnya karena hujan bukan karena servis meskipun tentu karena kita makhluk sosial ya ada servis-servis apa sosial, tapi ini yang kesekian, ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi kalau yang pokok itu kul walillahil hujjatul baligh atau istilahnya watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum. Makanya ketika Nabi Muhammad dijadikan sama orang-orang kafir jawab kul atuhajuna fillah wa rabbuna wa rabbukum walana amaluna wa lakum amalukum. Jadi dulu itu kalau adu argumentasi dengan orang kafir itu logika. Kalau kamu tidak nurut saya bahwa membela kebenaran lewat logika, kamu akan mengukur sosial. Kalau mengukur sosial kebetulan yang aliran komunis misalnya maklum, kamu akan simpati karena ibadah posisi di doli. Repot, paham sih maksudnya? Lebih tenang orang. Padahal bahaya kalau sampai mengukur kebenaran lewat teori sosial karena nanti pasti kamu akan simpati sama yang posisinya maklum terani. Paham ya? Mereka kan pasti menamakan diri posisi seperti Israel. Israel itu sampai sekarang dibela-bela Amerika karena kemana-mana dia kampanye kalau orang Yahudi itu mazlum teraniaya korban karena dulu dibantai Nazi di Jerman. Sampai sekarang orang Israel menuntut Jerman ganti rugi, Amerika ganti rugi karena dulu orang Yahudi itu diterlantarkan di Polandia, di Jerman macam-macam. Karena dia merasa korban sampai sekarang dia mendolimi rakyat itu merasa sah karena dulu korban dia hidup tinggi gitu. Nggak ada selesai. Makanya kalau suwon ini hebatnya Quran ya kalau ngalahin kebenaran itu ya pokoknya kul ja'al haqqu wa zahaqal kul ja'al haqqu wa ma yubdil batilu wa ma yuhid. Nggak bakal sosial barang hak sekali datang yang batil pasti hilang. Hak itu logik. Taruh aja misalnya gini, ada orang yang jauh ya kristenisasi ngasih kamu mie, ngasih kamu uang, terus kamu disuruh mengatakan Yesus Tuhan. Terus ada orang yang utang duit kue ranyaur bisa, terus utang duit ranyaur bisa, terus ngandani kue. Mungkin Yesus mengiran lagi ini bumi. Oh enak mengirani bumi ramelok. Ya. Mestinya kue tetap anut sing utang kabayar lah, wes akhir lah tapi ajarannya bener. Tapi nak nggak ngukur sosial. Oh mau ngutangi rambayar aja. Anut sing ngekei wae. Karena kamu ngukur kebenaran pakai servis sosial. Paham?
Mulai keluar seneng mau busuk kita kamu perkara mau busuk ora tahu kampanye koyo aku. Paham? Tapi kok cuma ketemu busuk kualat. Serap busuk, kowe aja ora iso duwe hujah dadi kan. Mulane itu ahli hadis orang busuk juang. Wong kudu duwe hujah sing dadekno wong seneng Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau serius sekali karena kalau risau bukan karena fenomena sekarang, enggak fenomena ilayobim ya latihlah kebenaran. Kalau itu nak didik anak pulau, ya itu sampai seperti itu. Meskipun anak pulau masih cilik, tentu tidak se ekstrim saya ngajar dengan pulau sama tua pengkaruan anak di kamu. Pulau ngetes misalnya anak pulau itu kan sayang biar pulau kadang berbagai tanam aja. Ternyata wae tanam lah tetap ngaji. Oh berarti anak pulau ngaji seperti itu. Karena kalau kita ngaji karena kita beri bonus, jangan-jangan nak bonus yang saya. Orang ngaji dari kata-kata ya tanam. Ternyata tetap ngaji sudah jarang waktu. Kau ya turunannya jelasin, tapi orang merasa tersinggung biasa. Semuanya tersinggung kalau itu aja cilik. Biasa. Menurut soal teori Quran, ngomong kebenaran, pokoknya kebenaran fama ada ba'dal haqqi illa agar hak musuhnya itu latih. Terus orang teori sosial masalah ini kurang sosial. Dan menurut teori sosial, Nabi lebih utang jasa sama Abu Lahab dibanding Abu Bakar. Lahir cepet itu harus ditolong Abu Lahab. Ya ketemu Islam baru umur 40. Tapi kebenaran rai so merujuk sosial. Merujuk sosial Musa utang jasa orang sampai orang yang Muhammadiyah ya. Iya toh. Mulai ngomong ngaji enggak saraf nomor-nomor. Saya ini kadang-kadang Islam dhewe katut ajaran-ajaran LSM sing kacau-kacau. Ya tidak semuanya kacau tapi kakean bulat. Apa yang harus terdomi itu seakan-akan berat. Kalau bolak-balik tidak boleh Gus yang niku zaman pulau buruh niku ora tau digaji. Riyen ngaten kula didolimi ngaten. Saniki kula sugih. Wong niku tak enek. Lalu kok kuwi-kuwi. Ya nek fase aja aku sembrono kiai bocah fase. Karena dia merasa terdolimi saat buruh ngajak-ngajak wong liya benci yang mendolimi. Tidak bisa seperti itu. Al-Ihsan amru wa inna wa yuhibbul muhsinin. Ihsan perintah pangeran, masih ambek wong sing tau dolimi kuwi ora diperintahno ihsan. Nah iso ya sepuro, nek ora iso aja aku didolimi kuwi ora aku. Aku bocah. Melok dolim, kan dolimi males pas kowe tau didolimi. Iku nek iso nyepuro, tapi kan aja aku dolim. Wong pas wong ku dolimi kowe ora ngajak aku. Oh, berarti kowe malas ngajak aku. Masuk ke sulit rara aja, ini mbakmu. Kadang dia ya kayak sing bicara rasanya belum yo berdukung. Sarap gitu. Ada wong sing waras. Pakem Allah ngutus ihsan. Inna wa ta'ala katabal ihsan. Allah majibno wong lakoni ke ati. Nah orang ngajak-ajak elek misalnya saiki rugen marah. Orang marah itu wah jenis juga. Gara-gara tanah pulau, dibak bujuk pulau, dibak dulur pulau, dibodohi bisnis akhirnya pulau marah. Bergerakan ngajak dolimi orang yang pernah mendol. Tidak bisa. Kita tetap ngajarnya lagi ya, jom dibodohi wong ya takdir, marah terus takdir sing sabar. Gak iso Gus mau sabar, tak tuntut dengan pengadilan. Pengacara itu larang, tak kandani. Pengadilan ya orang tambah larang. Wong cek kan nurut terus itu tak kandani. Wes kelangan dunia, kelangan ikhlas malah repot. Gak iso terus kalau diprovokasi. Yang rasa di wong hukum dasarnya haram. Terus aku dolimi wong sira dolimi aku yo haram. Karena aku kan berat menjadi dolimi, tapi kalau gak kalau didolimi. Dia lagi yang stabil nggak cara berpikir, tapi kan tidak semua orang stabil. Geleng-gelengnya, khusus mengenali kebenaran sejati, kurang apa masalah sosial, kudu absolut. Nah, mau ngajak-ajak anti Allah, apapun baiknya sosial dia harus kita tentang. Dia ajakan itu pasti susah. Lagi pula begini loh, utang-utang kita sama sosial dia luwih utang di Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh paling cangkem paling enak. Aku 10 tahun misalnya di rumah orang non muslim diutangi duit di rumah paling banter lagi 10 tahun. Nah utang jasa ke pangeran
Sebab panjang urip mulai akhir. Pokoknya nama gue ilmu hakikat ala ruh dan dunia sih gue rumah di dunia nih Allah. Paham ya? Terus mau mulai gampang-gampangan. Makanya ketika Fir'aun mudah-mudah jasane Nabi Musa, jawab Allah Fir'aun, lalu ada mudah-mudah coba kayak Musa, sing kayak Musa di dunia aku jadi dipangan kekasih. Yang penting kolaborasi gitu itu juga kembali di pokok kebenaran berservis nomor bahaya. Lalu begitu kurang sering gua didik macam. Misalnya butuh di orang saya tak kayak 1 second. Nah butuh 200 saya ini tawarai tak kayak 200. Kalau jarang kayak pas bersama gitu. Jadi lo yang ramah banget kan. Jadi orang tuh ya anak kiai bodoh betul atau orang sosial. Ajarannya agama itu uang amal. Jadi nak rumah santri misalnya lo nggak kayak nanti saya tahu nggak saya urus nggak saya. Pendiri urus saya. Ajaran agama uang dulu. Kau oleh uang berapa? Nanti saya nggak tahu itu nggak saya belum. Mereka mau kamu. Ujung mulai ngurus sip lagi. Suarga dunia akhirat. Sesuai kulino. Sesuai kulino gak nuntut mereka pentingnya urun. Kadang kita urun tuh nggak saya. Tapi kalau suarga dewian kira urun jurang sana lah. Ujungmu melayu. Mereka kadang bujuk butuh sing solid. Tapi solid kan akhirnya solid kan juga korban dong solid. Lagi aku cerita jadi bujuk dilatih. Ojo kan kok latih memaja wae keterusan nuntut. Ben swarga ora, soalnya sing kawruh 250 kuwi. Dilatih. Ini penting kolaborasi. Pokoknya pulau suwon sangat ya. Pokoknya nak masalah hak. Mulanya nanti ngintikan mangkola lah ini. Luar daholal jana ono wa inzana wa insaroko. Senajan tahu zino tahu malik. Orang nabi ngesano zino itu boten. Makanya kebenaran sejati. Nak Allah pangeran kebenaran sorot, saya ngomong zino lah tetap Allah itu pengen. Oh siji tambah siji loro, ayo loro yang muni loro, pencoba muni loro. Tak ono rektor Al Azhar. Jawabannya ya tetap orang iso ke rektor Al Azhar atau ke Imam Masjid Haram, cari sudes, Pak Sudes ngapunten. Orang-orang di luar itu bilang kalau 1 tambah 1 2. Coba jangan sebagai Imam Masjid Haram kalau dengan pintar. Patah. Ora iso. Mas Sudes itu jawab. Loro. Kowe ora iso terus sudah. Gimana ini? Imam Masjid Haram kok rumusnya sama dengan orang dulu ora iso kebenaran absolut itu ya sama. Sing ngomong la ilaha illallah Imam Masjid ya bener, sing ngomong lode yo. Bener iku maksudnya mangkol lewat kalau jana wa inzana. Wong kok ora ero. Ora kok pangeran ngolen sing boten sing boleh disira oleh. Mana saya lakoni mergo di pengiran, orang saya payu macam-macam kan ya sampai. Awas dia orang rokok kan, bantah. Dalam hal ini, mulanya tahu. Berawal yang dalam pulau aku, sebagai wakilnya tak jualannya udah kayak berawal saya di sosial udah lebih nanti. Terus biasa mau, saya pulau seneng jenengan atau nih? Pulau seneng jenengan, masalah jenengan itu. Wong ngaji wajib dihormati. Sampai nyari sekolah buatan ini pangeran sing mutus. Dewe kanjeng Nabi sebenarnya wong alim diparani wong sing ngaji. Nah ana sing ngaji dewe Nabi paroh ibu kudu mbok sambut lan kudu mbok ulang. Dadi aku malah kowe mergo perintah kanjeng Nabi. Ora perkara kowe bener nglakoni hakmu. Muga demi ngono mutung ngono. Paham? Ya kaki wong wedok bojomu kan yo aja krana servise kok wong iki lho aja perintah Allah wa asyirun nabil serah gelem lah ya mutung lah ya api kok suwe-suwe kono elek rantek ya ape muntek santepmu wong stoke pas-pasan padha pas-pasan. Kalau kamu bisa melakukan itu maka kamu akan melakukan kebenaran sejak ketika terus kula nate cerita teng mriki teng Ihya ono cerita seorang ulama dipanggil Dano. Pak Kiai, nanti ke rumah saya, ya roh. Baru sudah ngarep pemain, lah hajat dan ini cerita kita Ihya. Saya ada video sama kamu, balik. Bareng balik sudah oma, Kiai ini celana. Pak Kiai jadi ke rumah saya, si paranin nih. Baru ngarep pemain, enggak jadi. Silakan Pak Kiai kembali lagi, balik. Kiai ini memang sampai 3 kali. Akhirnya kalau mau nyucuk dengkul, Pak Kiai kenapa anda tak tersinggung ketika bolak-balik tak suruh ke rumah saya dan tak tolak lagi? Dong, kau ikut tangga, cari nabi, nak bidang kau ikut teko. Jadi aku ya teko. Kau ngapa mulai, dia mulai. Budangnya
Aku menurut Nabi, orang menurut gue ya mantel aku mau gambar. Jadi mau ngalim ora ono pikiran makhluk ora itu mau apa? Ambek perintahnya Rasulullah. Jadi kalau ngaji jenengannya pasti hati Nabi, ya kan ada ilmu itu diulangno. Nara berulang rokok kowe mangkat sama ilman uljima bi dijamin. Terus aku mulai. Terus ono wong GR aku perhatian sampai ora. Paham? Kowe ngono kena ngambil bojo, jadi kalau gue ora gelem mati ya wis. Pengiran tok lah kayak duit. Tadi kayak nah yo kayak duit dah tok lho. Nanti bangkrut. Mau pengiran ora mentok wis. Wong apiane ngono akhire rezekine dicokol lagi. Ora 5.000 jatuh. 10.000 jatuh terus itu urut dhewe ra gelem. Mungkin paling murah berapa? Orang kau sholat. Maksud orang kau kudu ngakoni rota itu. Yang online tak apa kan? Mulai esok. Saya langsung takut berita. Gimana ini Gus? Ada berita kawin siri sekian akrawan sekian kiai kalau berita ngono peneliti. Terlalu aku kudu ngakoni kan? Ini kan fenomena apa? Mau anak roh kudu ngakoni nak nopi. Zaman aku bisa rusak. Aku yang mau sino. Kenapa nanti? Orang kudu ngono. Eleng-eleng ya. Pokoknya urusan kebenaran sejati itu ukurannya pakai ajaran. Ya, ukurannya itu pakai ajaran. Jangan sosial. Kalau sosial nanti siapapun yang mengatasnamakan diri korban, Anda akan cintai. Lalu suwon megangi kebenaran. Soalnya kalau setuju bahwa kalimat hakin alihana ya wa alihana mut. Kalau kalimat itu sudah hak kita pegang, kita hidup demi kalimat itu, kita mati demi kalimat itu. Meskipun yang mengatakan kalimat itu bisa saja orang-orang kejam. Ya mau bawa di sana, baik. Paham ya? Menurut terus awas tak salah. Mau pas mau mati saya ngasih hadis besar mau jadi kiai ya. Pokoknya umum pokoknya nakul bihil jangan. Ya makanya kita beri jelas ya am anzalna alihim sultanan farwayatakallamu dimakan bi yusyrikun. Apakah kami pernah menurunkan satu argumentasi atau melegalkan satu argumentasi yang argumentasi itu mengesahkan sikap syirik atau sikap ateis itu tidak akan pernah terjadi. Kalau suwon dengan sedang bentuk belajar hujjah. Di pulau itu ijeling kan. Nanti ngaji kitab tauhid zaman Roma Sarang. Ada seorang bedui diajak ateis. Dia tidak ada Tuhan. Si bedui tadi marah-marah terus dia bilang al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atarul aqdam yadullu alal masir. Nah nanti ono keletong, ada kotoran sapi, pasti ada sapinya. Meskipun sapi ini sekarang tidak terlihat, mergos main. Kalau ada jejak kaki, pasti habis ada yang lewat. Meskipun yang lewat sekarang sudah tidak kelihatan. Sama sekarang ada makhluk, pasti ada khalik, ada pencipta. Jadi mulai dulu lah, sampai orang berdui logika cara menemukan tuh. Dan harus nyata ini mau permanen. Buat diservis oleh aliran tertentu yang menyesatkan, tetap dia gak mau karena sudah pegang kebenaran Mengenai ketika ada pengiran itu, wa yaqulillahu yahdihil haqq fa may yahdi ilal haqqi ya haqqu ayyud billah. Sebagian ayat yang keras ini wa fama ada ba'dal haqqi illa billah. Setelah kebenaran pasti adanya hanya kesesatan. Meskipun ini dengan sekian servis, sekian macam-macam. Yang orang benar mesti sesat. Wa idza atatna nasalan ing dalam nalikane ngicip nangsun ana sae manusa kufar maka sehingga firman kau rumane ari kufar. Rahmatan nikmatan dan sing nikmat pariku mongko padha seneng sapa anas biaka nikmat. Oleh seneng para habatore kan seneng sing marai sombong. Wa indusikulan kenani gumaake posayatan keelean sidaton wis keelean. Keelean mana nasib sing ra enak bima kan perkara kedamat kang wis nglakoni apa iki. Tangan-tangannya wong akeh, ida gunalikan itu wong akeh yang natural putus asa wong akeh. Asuna dicek putus asa wong akeh menarok mati sing rahmat. Wa min sya'ni mukminin dan setengah saking
perilaku wong mukmin. Kudune ayas kurote ento syukur sapa mukmin ing nikmati nalikane nikmat. Wa arjulan gelem arep sapa mukmin rahmat ing rahmat wa arjulan arep sapa mukmin rahmat ing rahmat. Ita siddati nalikane repot. Wong mukmin mestine ora ngono nek antune syukur nek masalah tetep arep rahmate Allah coba terus mutung putus asa. Kalau misalnya kalau malam Jumat ragil malam Sabtu ragil malam Ahad, pokoknya jangan pernah putus asa. Di kafe orang rukun kok kafe orang saran kok, sama ini orang rukun kok orang kafe kok, jangan sampai pernah putus. Mulailah yang ini, nanti terbukti ngajak norafat, dan itu sepiye menang. Awalam ya orang ngerti sapa ngake alam utik seorang ngerti sapa ngake ana apa satu nama ta'ala ya kudu jebarno sapa wa rezeki rezeki iwas seru tegese jebarno sapa wa rezeki iman gede wong ya sawu kang sana sapa iman imtikaran pro ujian wa biru lan gerupek sapa wa ta'ala yudo iku tegese gerupek sapa wa ta'ala rezeki iman gede wong ya sawu kang sana sapa iman imtikaran pro ujian inna fi dzalika satale tetep ing dalam kono-kono adalah ayat yang dene dadi pira ayat ikaw mengerti kaum mirona kang iman sapa kaum ya ayat. Mulane saiki faati mongko maringono sira dal kurba ing hak rapat al qurba tegese hak kalu ing hak dal kurba. Meskipun kita secara sosial harus melakukan sosial, tapi sosial itu ganjarannya ke ganjaran ibadah sosial. Tapi nak ibadah mahdhah harus pakai hujjah. Faati mongko nekani sira dal kurba ing sing dene rapat al qurba tegese rapat. Mulane kula suwun nggih, kena apa ganjarane salat luwih apik timbang sedekah. Kau nih rumah nomor naik, sekolah ratus persen terang. Wong sholat duhur maktubah, abis sing sedekah nih fakir miskin 50.000, tapi ra sholat duhur. Cara sampean abdul di, cara kanjeng Nabi, tetap abdul sing sholat duhur senajan to ora sedekah. Piye sholat duhur itu khas kowe iman di Allah Subhanahu. Senajan anak sedekah ning cah yatim 50.000, kadang wong ra sholat ya sedekah, lonte ya sedekah, copet ya. Sudah, paham tidak maksud? Artinya buktikan kalau kamu iman anaknya Allah. Caranya ya kowe sholat, Allah rakyat Allah kita sujudi, Allah rakyat Allah kita ruku. Bukti kalau kita ini. Kowe ora oleh bagano amal sosial. Aku bersedekah fakir miskin 100.000. Ada wong fasik pun, wong PKI pun, wong komunis pun, wong Amerika pun, wong yo duwe ibadah apa? Sosial. Malah ning Amerika itu setiap perusahaan besar ono CSR, ning Indonesia tiap perusahaan besar ono apa? CSR. Terus mereka orang CSR terus ngene gue, kiai itu nak duit toko koperasi atau CSR, ini kira sholat atau CSR berarti apa sih orang sholat nerokok, sholat dibanding menteri mau CSR, paham gitu. Terus pokoknya yakin bahwa kebenaran sejati oleh terukur di sosial, meskipun tentu kita bergerak urusan soal sosial, tapi kurang ada kaitannya dengan kebenaran apa sejati. Kebenaran sejati itu berdiri apa sendiri, geleng-geleng. Faati mongko ngakon ngeke ono sira dal kubba ing wong sing dene kerabat el korobat hak kok ing hak dal kubba minal biri saking ngapi wasilah lan nyambung wal miskina yo ngeke wong miskin wa nasabila wa nasabil lan ngeke nopo wong sing ning dalan nopo wong sing lunga ilmu safirat tegese musafir wa inna sedekati sanging sedekah lagi dawuhe kan waati utawa faati kan kitope namung Kanjeng Nabi, wa umatun Nabi, umat taing mati kanjeng Nabi, utawa anut baku maring Nabi, tidak dikaring dalam mengkono-mengkono perintah. Senajan contoh perintah ini kanjeng Nabi, kita katut, neng kita yang didawuh kanjeng. Maksudnya nggak tenang, Allah ngutus tahajud misalnya. Yang diutus ke kanjeng Nabi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Nabi Mat Muhammad itu tahajud. Setiap hari tahajud. Tapi kalau kanjeng Nabi macam wajib tahajud. Nah kita alhamdulillah betul nabo. Tapi kita raison kata juga, tapi pengiran pengajian Nabi kok melok orang. Pokoknya nak pengiran khusus Nabi, nak kalau dalil khusus berarti yang mengkon umat. Pokoknya al-khitab bin Nabi, khitab pun di mati. Kecuali ada dalil nawa khususia, kecuali ada dalil nawa khususia. Wa umatun Nabi udah mati kami Nabi udah kalau tahu kemarin Nabi tidak ing dalam masalah mengkon ityan itu bukan. Dari kata mengkono-kono kafe ukairan wa api lagi nak ketiwang akai ini guna kangar masuk lagi nak wajib boleh iridannya Allah tawa baru tegese ganjarannya Allah dimakan perkara ya amalu nak lakoni sapa ngake wa ulai kata mengkono-kono ngake wa alum ya ulai kata alum sepuna sing bejo kafe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.